Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ana Widyastuti MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video pembelajaran tentang sejarah dan perkembangan ejaan di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Faradila Syifa Serlian, Hairunisa Salsabrina Andante, Retno Siva Nur Fajriyah, dan Sri Rejeki Hartati. Dan materi pertama akan dibacakan oleh Sri. Perkenalkan, nama saya Sri Rejeki Hartati. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan atau huruf, serta penggunaan tanda baca atau KBBI 2008. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama ada sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Fungsi kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, sejarah dan ciri-ciri ejaan. Sejarah ejaan menurut C.H. van Ophuijsen pada tahun 1901 oleh Charles Adrian van Ophuijsen dibantu Angku Nawawi, gelar Sultan Mamur dan Sultan Taib, Sultan Ibrahim. Ciri-ciri ejaan van Ophuijsen ada yang pertama, huruf U ditulis OE. Contohnya, gedung ditulis gedoeng. Yang kedua, koma hamzah K ditulis dengan tanda petik. Contohnya, kakek ditulis kakek tanda petik. Yang ketiga, kata ulang diberi angka 2. Contohnya, ibu tanda penghubung ibu. Ditulis ibu 2. Yang keempat, kata majemuk dirangkai dengan 3 cara. Yang pertama, dirangkai menjadi 1. Contohnya, apabila. Yang kedua, dengan menggunakan kata penghubung. Contohnya, rumah tanda penghubung sakit. Yang ketiga, dipisahkan. Contohnya, anak negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Retno. Ejaan Suwandi atau Republik. Ejaan Suwandi atau Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947 yang diumumkan oleh Suwandi selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang sebelumnya dan menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ciri-ciri ejaan Republik. 1. Huruf OE diganti U, contohnya guena menjadi guna. Kedua, bunyi hamzah atau koma atas ditulis dengan huruf K, contohnya pak menjadi pak. Ketiga, ada kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Keempat, ada awalan di dan kata depan di, kedua-duanya ditulis serangkai, contohnya di muka. Ejaan pembaharuan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan E. Katopo pada tahun 1957 dan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, contohnya jarum menjadi jarum. Kedua, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Ketiga, gabungan vokal AI, AU, OI ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu ai, au, oi. Contohnya raptai menjadi rantai, kalau menjadi kalau, amboy menjadi amboy. Berikutnya ada ejaan Malindo. Pada tahun 1959 disusun atas kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dengan ciri-ciri sebagai berikut.
1. Gabungan konsonan TJ menjadi C. Contohnya, cantik menjadi cantik. Kedua, gabungan konsonan DJ diganti menjadi J. Contohnya, jarum menjadi jarum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Shirley. Saya Farada Syifa Syarlian akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan, singkatan, dan akronim. Yang pertama, ejaan yang disempurnakan. Pada 16 Agustus 1972 berlaku sistem ejaan Latin atau Rumi dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1972 diresmikan aturan ejaan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan ini mengatur yang pertama pemenggalan suku kata. Jika di tengah kata ada vokal berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antaranya. Contohnya meja menjadi me strip ja. Jika di tengah ada konsonan, maka pemenggalan dilakukan sebelum konsonan. Contohnya bapak menjadi ba strip pa. Yang kedua, penulisan huruf. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, nama gelar, nama orang, nama bangsa dan suku, nama tahun dan bulan, nama negara, nama jabatan, dan sebagainya. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan, menegaskan huruf, bagian kata, dan nama ilmiah atau ungkapan asing. Kemudian singkatan. Singkatan ini memiliki dua aturan. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tidak diikuti tanda titik. Selanjutnya ada angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan, biasanya digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Angka biasanya dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Angka juga digunakan untuk menemui bagian karangan atau ayat kitab suci. Lambang bilangan. Yang pertama ada bilangan utuh, contohnya 11. Yang kedua ada bilangan pecahan, contohnya sepertiga ditulis 1/3. Yang ketiga ada lambang bilangan tingkat, contohnya kedua. Yang keempat, lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an, contohnya 20-an, 30-an, dan seterusnya. Next, jika bilangan dilambangkan dengan huruf dan angka, penulisannya harus tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Retno. Ada juga pemakaian huruf. 1 ada konsonan atau huruf mati, kedua ada vokal atau huruf hidup, ketiga ada kluster, keempat ada diftong, kelima ada huruf kapital, keenam ada huruf miring, ketujuh ada huruf tebal. Ada juga pemakaian tanda baca, ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan juga ada tanda penyingkat. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.